Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali dan tentunya dalam obrolan UMKM Loka gitu. Dan di studio sudah ada narasumber kita, ada Sasmita Sain, atau nanti kita tanya nama panggilannya apa ya. Beliau ini adalah owner dari Begonyel ya, makanan dengan berbahan dasar makaroni dan dengan variannya yang bermacam-macam. Nah, bagaimana Sasmita memulai usahanya ya dari cemilan jadi peluang usaha, ini tema kita pada siang hari ini, dan kita akan ulik ya bagaimana Sasmita memulai usahanya dari awal hingga sekarang. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Ini agak dekat gini mic-nya. Maju ke biar suaranya terdengar. Maju lagi. Nah, ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Halo, Wak Dola, apa kabar? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aku makasih banyak loh dikasih kesempatan untuk datang ke sini sharing soal sharing Begonyel. usaha ya. Iya. Begonyel ya. Begonyel. Iya. Boleh jelaskan Begonyel itu apa dan kenapa disebut nama Begonyel? Iya, jadi Begonyel ini adalah branding kita yang dimana ciri khasnya uang Palembang. Karena produk kita ini sudah kita pasarkan di berbagai daerah di Indonesia. Makanya kenapa pilih Begonyel? Jadi kalau misalkan orang Jawa beli atau orang luar Palembang beli Begonyel tuh dia pasti ingatnya, yang punya uang Palembang gitu. Makanya kita pilih brandingnya Begonyel. Iya. Gitu. Jadi awalnya itu bungkusnya sudah rapi kayak gini ya. Kita manggil nama apa? Sasa Jawa. Iya, Sasa deh. Sasa, ini asli pertama waktu usaha itu. Apakah sebelumnya ada usaha lain sebelum makaroni ini? Kalau usaha sebenarnya sebelum ini ada, cuman kalau ke snack ini yang pertama kali, yang makanan ini pertama kali. Tapi yang usaha yang lama ditinggalkan atau masih? Udah tutup. Oke. Boleh cerita silakan yang mengenai usahanya dari awal sampai sekarang. Jadi kalau makaroni ini sebelum packagingnya udah bagus kayak gini, Wak, kita itu jualnya kiloan. Yang pakai kemasan yang bening itu. Kiloan ini tahun berapa tuh mulai? Dari 2021 masih kiloan. Sudah main online ya? Jadi yang order itu karyawan-karyawannya Interbis. Kebetulan ibu kerjanya di situ. Oke. Jadi jualannya pas Lebaran untuk isi toples gitu. Baru seiring berjalannya waktu sambil ngumpulin modal, terus permintaan udah banyak, customernya bilang, Mbak Sasa, bisa nggak dibuat packagingnya yang cantik gitu, yang kayak snack-snack sekarang gitu. Kalau lihat di YouTube-nya keren ya. Kalau pendengar yang dengar kita nih silakan cari ya, browsing YouTube-nya Perompak Palembang dan nengok langsung produknya dari Sasa dengan Begonyelnya. Silakan lanjut kembali. Jadi ada customer bilang ibu-ibu minta yang packagingnya cantik karena dia punya toko. Dijual lagi di supermarket. Dia udah punya toko, katanya biar bisa masuk ke supermarket. Karena kalau kemasan yang kemarin kan bening, yang untuk kiloan, Wak, itu kan tidak cantik. Gitu. Jadi makanya seiring berjalan waktu, trial, coba untuk desain, baru kita pakai kemasan yang sekarang. Ada pihak konsultan untuk mendesainnya?
Kalau konsultan nggak ada, cuma kita banyak cari referensi dari produk-produk lain, sama kita memang pakai tim desain. Jadi kalau untuk yang sekarang ini udah berapa kali gonta-ganti lah trial. Jadi ini yang paling finish. Udah 2 tahun ini. Ini rapi benar ya. Dan untuk izinnya sudah lengkap atau baru gimana? Kalau izin udah lengkap, dari izin usaha halal sama merek udah didaftarin semua. Oh, jadi enggak takut lah kalau misalnya dipakai orang lain, patennya ya. Iya. Dan ini ada 5 varian apa? Sebenarnya kita ada 8 varian, cuma yang di display di sini ada 4. Ya? Oke. Apa aja variannya? Kita ada pedas daun jeruk, ada bebeki, keju, balado, yang terbaru coklat, jagung, rumput laut, itu 8. Rumput laut yang terbaru. Ya, oke. Yang tidak ada kemasan juga ada. Yang tidak ada di sini apa? Yang nggak ada di sini jagung, keju, pedas daun jeruk. Ngapa itu yang banyak dicari orang? Sama ayam bakar. Banyak dicari orang habis. Yang paling best seller itu jagung, keju sama coklat, yang terbaru coklat. Oke. Oh, baru ya, kalau coklat baru 1 tahun ini. Makaroni rasa coklat ya. Nah, makanya harus dicoba. Bagaimana rasanya? Kalau yang namanya pedas-pedas kan biasa tuh ya. Dan ada yang manis, ada yang gurih, yang asin. Asin, benar. Dan by riset ya. Iya benar, by riset. Jadi 8 varian ini juga nggak langsung. Kita awalnya cuma 3 dari jagung bakar, balado sama ayam. Baru bertambah gitu. Oke. Ini kan memulai usahakan dari awalnya coba-coba ya. Yang dari modal berapa awalnya? Dari sebenarnya kalau yang kita cuma 1 jutaan awalnya, karena kan untuk kiloan. Makin lama produksi kita makin naik dari yang 25 kilo ke 100, sekarang hampir 300 ke 500 kilo per bulan. Ntar itu 1 juta itu karena sudah ada itu konsumen. Yang awal. Sudah ada konsumen ya. Jadi dulu kawan-kawan ibunya tuh ya. Benar, jadi dulu sistemnya PO, Wak. Jadi uang pesan dulu baru kita buat tidak stok kan kayak gitu. Kalau sekarang udah ada stok di gudang gitu. Iya. Jadi itu tadi ya. Dengan semangat berjualan tadi. Tapi kuliah selesai. Kuliah udah selesai, udah lama 2022 selesai. Di mana kampusnya? Kemarin kuliahnya di Muhammadiyah, di UNP. Jurusan Ekonomi Akuntansi. Oh iya, pasnya. Iya, berjualan ya. Memang seneng jualan. Dan ini ada pembuatnya dewe atau memang kita mengerjakan uang gitu? Kalau di sini aku baru punya tim 4 orang. Tapi sudah buka lowongan pekerjaan ya? Iya, tapi ini yang kerja juga orang-orang sekitar dekat rumah. Jadi memberdayakan orang sekitar. Benar. Dan 1 hari berapa kilo sekarang? Kalau kita, kalau makaroni ini kita bukan produksinya per hari, Wak. Tapi kita langsung, misalkan PO ya? kita langsung stok gitu, karena kan kemasannya udah kayak gini kan, beda kalau kayak dulu. Jadi kita misalkan seminggu itu khusus untuk goreng gitu produksinya. Baru minggu kedua kita mixer, baru kemas gitu, masuk makaroni ke kemasan gitu. Jadi bukan per hari berapa kilo, enggak, karena kalau makaroni ini biar efisien, jadi kita goreng dulu langsung. Setelah goreng, didinginin baru kita mixer ke bumbu, baru kemas. Ini prosesnya. Nah, ini pengen tahu juga prosesnya apa aja? Dari awal mungkin? Dari awal, ini makaroni udah jadi, Wak, ceritanya kan. Makaroni udah jadi, kita goreng. Yang dijadi itu kita masak sendiri atau? Enggak, kita beli makaroni yang udah jadi, makaroni kering. Jadi digoreng lagi, pakai suhu temperaturnya kita punya sesuai kan SOP-nya. Terus setelah digoreng, baru kita masukin kemasan plastik, kayak plastik kerupuk kayak gitu, Wak. Disimpan sampai dingin, baru minggu selanjutnya kita mixer bumbu, pakai bumbu gitu. Oh, di oplos sebenarnya. Digoyang-goyang gitu ya. Digoyang-goyang ya. Oke. Dan bumbunya merata lah pastinya. Bumbunya merata, kita pakai mixer. Pakai mixer gitu ya. Terus dan ini yang paling harus treatment paling diutamakan apa ya dari semua rasa nih? Yang paling halus maksudnya gimana, Wak? Yang treatment yang harus dirasakan. Yang diliatin banget, yang ekstra karena kan, ya. Jadi bisa berubah-ubah lah rasanya kan kalau. Kita yang paling treatmentnya agak khusus itu dia yang coklat, karena coklat ini bumbunya harus merata kan. Lebih premium. Kalau yang lain itu cuma 1. Kalau yang coklat ini kita pakai ada gula halus, coklat bubuk, jadi lebih banyak
variannya gitu. Sama satu lagi yang pedas daun jeruk, Wak. Karena ada kayak daun jeruknya gitu. Jadi Tapi ada orang yang nggak seneng daun jeruk loh. iya, makanya kan Iya. dibuat 8. Ada yang seneng Tapi untuk penjualannya daun jeruk banyak juga ya. lumayan. Oh. Biasanya kalau yang pedas daun jeruk ini yang niche-nya tuh anak-anak gadis remaja gitu. Oh iya hampir mirip dengan rumput laut ya. Jadi kalau kenapa varian 8 karena niche-nya tuh beda-beda. Kalau anak-anak kebanyakan beli yang jagung sama keju, Wak. Kalau anak-anak beli namanya terjangkau nih harganya. Berapaan biasanya sih Kak? Jadi kalau harga di market itu satu Di market bungkus ya? ini 10.000. 10.000. 10.000. Tapi kalau dari Sasa sendiri mungkin ada diskon lah ya kalau misalnya jadi reseller gitu. Benar. Jadi memang penjualan kita juga build sistemnya ke distributor sama reseller. Iya. Kalau di Palembang sendiri banyak yang varian makaroni seperti ini. Ada mungkin Sebenarnya yang saingan lah itu. banyak sebenarnya di Palembang ada beberapa yang aku tahu Apa yang ada. menjadi ciri khasnya punya Begonyel? Yang bedanya Kualitas tuh. ya pertama satu sama rasanya. Ketika digigit itu keras banget, Wak, di lidah. Jadi kita nggak terlalu effort untuk gigit. Biasanya kalau di luaran sana makaroni itu kan Iya. keras. Keras sama pedes. Nah pedasnya ini yang hobi pedas ada sih. Kalau yang nggak hobi pedas agak susah ya. Iya, makanya kan. Ada level-levelnya nggak? Kalau di sini nggak ada, Wak. Jadi memang baladonya pun itu pedas tapi ada manisnya gitu. Jadi semua usia bisa makan. Oke, khususnya anak-anak ya. Jadi yang ekstra pedas banget tuh ya di sini nggak ada gitu. Oke. Dan untuk bahan bakunya sendiri susah nggak di Palembang? Kalau bahan baku enggak sih karena mudah. Kenapa pilih makaroni ya karena cara produksinya tuh sederhana. Bahannya udah ada, minyak goreng, bumbu yang premium udah kemasan gitu. Ya. Oke, ini yang tertarik ini ada rasa hit barbecue. Barbecue ya. Ya. Barbecue. Ini Sapi panggang. ya. Bumbunya buat sendiri atau udah ada? Kalau bumbu memang kita racik sendiri tapi kita pesan ke supplier. Kita pakai supplier juga Ya. gitu. Jadi ada tempat khusus ya. Tempat khusus. Cuman kita olah lagi ya. Benar, karena kan waktu pas kita pesan kita juga trial cobain. Ya, oke. Dan sudah dicek kemasannya kedapnya berapa hari tahannya? Kalau untuk kemasan ini kita bisa tahan 1,5 tahun. Tapi kalau misalkan dia langsung terkena sinar matahari, Wak, dia bisa Kita buka. maksudnya kayak gini. Oh, jualannya di matahari kena gitu. Kena Ya, etalase panas yang ya. bener-bener kena banget matahari. Dia langsung berubah kemasannya. Nah, itu ngaruh ke dalam. Kayak ini nggak garing lagi. Jadi lempem. Jadi dia cuma tahan 2 bulan. Kalau Jadi langsung. kalau di ruangan yang dingin, Ruangan yang suhu ruangan yang normal aja gitu, tapi nggak terlalu dingin nggak masalah. kayak di minimarket kan ya dingin ya kayak itu. gitu. Ya, Itu nggak lebih apa-apa. bagus. Iya. Jadi ini bisa untuk oleh-oleh kemana-mana ya. Ya bisa kalau ke Palembang bawa keluar bisa, Wak. Oke, ya. Pabrik ini mana nih? Nah kalau pabriknya nih kita di KM 8. Oh ya, di rumah. Iya sebelah rumah. Oh, memang ada tempat khusus. Kemarin itu memang bukan tempat khusus, lebih ke ada tanah kosong kita bangun tempat produksi Oh, makaroni. maju namanya ini. Ngomong ke masalah maju dan juga usahanya lancar, yang apa triknya mungkin tipsnya untuk ya pelaku UMKM juga yang lainnya. Aku tips ya. Kalau tips tuh sebenarnya Ini kan anak ekonomi nih, pengaturan keuangannya mungkin harus lihai. Kalau aku pribadi karena aku cinta sama produk ini, terus karena aku seneng ngemil, makanya aku pilih snack. Karena kalau kita ngomongin usaha ini, Wak, ya kadang-kadang usaha ini kan naik turun. Yo. Nah kalau kita cuman mikirnya nak untung baik, pasti kaget ke depannya mikir aku nak usaha apa lagi ya. Nah tapi berhubung karena aku seneng jualan snack ini ya. Makanya ganti varian makanan lain, ciki-ciki lainnya. Iya. Makaroni tuh. Makaroni karena memang paling sederhana menurut aku sejauh ini. Iya. Gitu. Terus itu yang digeluti ya. Itu yang dikeluh. Nah. Terus karena memang cara pemasarannya tuh tidak kalah dengan zaman, Wak. Karena kita juga ada sistem titip jual atau ngampas. Jadi Ada tiga. ada tiga. Kita penjualan makaroni kertas ini ada 3. Aku Termasuk online juga. termasuk online yang terakhir. Jadi yang pertama kita dari nge-build sistem, ngebangun distributor sama reseller untuk di Palembang sama di beberapa kota udah masuk. Kedua kita titip jual, ngampas di supermarket udah masuk, ada di Palembang di kantin-kantin sekolah, koperasi, rumah sakit kayak gitu. Jadi
Nah, yang ketiga baru kita coba online untuk nge-branding biar Saya orang mana tahu. pernah nengok di tidak sebut kena supermarketnya. Emang udah ada. Iya. Kalau pernah nengok nih, Iya. baru kenal orang yang punyanya ternyata. Mm-mm. Ternyata secepat itu, gercep itu yang Sasa memasukkan itu. Itu mudah nggak perjanjian kayak gitu? Lumayan sih, tapi karena kalau ngampas itu kan karena kita titip dulu, kalau laku baru di setor baru, makanya biasanya owner supermarket itu terima. Tidak harus melihat dulu pabriknya gitu. Enggak sih, sama yang penting ada halal, izin itu sih yang ngedukung Iya, kalau jadi kan produk-produk kita UMKM. mungkin UMKM yang dengar ke obrolan kita ini kan bertanya-tanya mau mana cara bisa nembus minimarket, supermarket, Iya, atau mungkin toko-toko besar gitu. Dan memang harus ada diurus namanya surat halalnya. Benar, itu itu utamanya. penunjang kan benar. Oke. Terus yang paling banyak anak-anak yang suka tadi mana? Anak-anak kecil? Yang keju sama jagung, tapi yang hari ini nggak bawa. Kalau yang anak-anak ABG, anak remaja Kalau atau dewasa? remaja itu biasanya kalau kayak umuran budak-budak sekolah, Wak ya, itu balado pedas daun jeruk. Oke. Orang tua? Orang tua? Kalau ibu-ibu nih banyak yang asin-asin, rumput laut untuk nasi goreng enak sama ayam bakar. Oh, untuk kawan makan nasi. Iya, kalau makan nasi goreng enak itu. Iya. Kebanyakan. Itu berapa gram sebungkus nih? Kita ini kalau berat kotornya 85 85. sama kemasan, tapi kalau isi 70 gram. 70 gram. Ya, jadi setelah ada kemasan yang menarik ini, Begonyil ini sudah masih menjual yang lama enggak? Atau meninggalkan ini yang lama? Mungkin beli jual kilo-kiloan itu. Kalau kita masih jual tapi khusus untuk lebaran. Jadi memang skalanya besar, langsung orderan Walaupun banyak. ini bukan lebaran enggak bisa ya? Tidak, karena kalau bedanya Lebaran tuh hamin berapa Rabi? kita kalau misalkan mau lebaran pokoknya sebulan sebelum lebaran kita udah buka PO untuk kiloan. Iya. Dan itu banyak, setiap lebaran kita pasti produksinya bisa sampai 200 sampai 500 tadi. Oh, boleh Habis. dikasih tahu harganya Kalau yang kilo lebih murah, Wak. Dia kalau yang all varian kecuali coklat ya, dia sekilonya cuma 60.000. 1 kilo. Tapi ya bumbunya beda kali ya. Sama, cuma kemasannya pakai yang bening. Bukan namanya dikurangi bukan? Tidak. Bener-bener 1 kilo, lebih murah jadi. 60.000 1 kilo untuk lebaran itu. Tapi plastiknya ala kadarnya itu. Iya, plastik yang kalau biasa dipakai untuk snack-snack biasa lah kayak Yang gitu. dibagi 1 kilo berapa? 2 ya? 500 ya? Iya, kita buat yang setengah kilo. Oke. Ya. Jadi ya bisa langsung misalnya acara besar ya. Mungkin ada ngajak makan bareng, makan cemilan nonton bareng, apa aja nih lu bawanya. Iya benar, untuk ngemil intinya. Iya. Oke, kita bakal lanjut lagi di sesi yang berikutnya. Kita lanjut ya di program hari ini dengan lokak kita obrolan UMKM yang bersama Sasa. Ya namanya sih Sasbita Sain. Ya, tapi pengen dipanggil Sasa ya. Tak apa-apa, kita cocok dengan panggilannya ya. Dulur, kita lanjut kembali dengan program obrolan UMKM tentunya di Pro 4 RI Palembang. Setelah ini kita akan balik lagi ya di sesi yang kedua. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
Ya, dulu kita lanjut kembali dalam rangkaian program obrolan UMKM Loka Kito. Dan dulur galo-galo ya, di kesempatan siang hari ini masih bersama Sasmita Sayan dari ownernya Begonyel ya, makaroni produknya. Dan kalau Begonyel dewek panjangnya apa sih? Kalau begonyel ya begonyel sih, Wak. Ada yang kes-kes tadi? Makaroni Kresnyes. Nama produknya makaroni Kresnyes. Ya. Kalau untuk promosi sih di mana biasanya? Biasanya kalau kita di promosinya masih pakai Instagram, TikTok, Facebook, udah kita pakai semua platform sih. Sama udah kita input juga di marketplace Shopee sama TikTok Shop. Oke, online semua ya. Online. Ya. Terus dari teman ke teman itu atau dari keluarga gimana misalnya tanggapannya dengan produknya ini? Sejauh ini sih kalau temen juga udah ada masukan enggak gitu? Jadi sebelum yang sekarang, dulu tuh makaroni kita ini masih ada yang keras gitu. Jadi masih ada yang belum bagus. Jadi QC-nya kita belum terlalu ketat gitu, Pak ya, masih jual-jual karena kan kalau sekarang sih udah lumayan. Bumbunya udah rata, terus juga ada bagian penyicipan juga ya? Jadi kalau untuk QC aku galak daftar pencicipan. Jadi kalau untuk QC itu masih dibantu sama ibu sih di rumah. Kalau ada yang butuh lapangan pekerjaan ya tambahan ya. Bagian nyicip ya. Bagian nyicip Pak ya boleh. Yo. Khususnya bagi orang-orang tua yang tidak punya gigi lagi. Nah, cocok makan ini Pak karena no effort. Kresnyesnian dia. Iya. Oke, kembali tadi tanggapan ke keluarga misalnya apa yang harus yang ada mungkin yang belum varian yang belum ada yang mereka minta gitu. Kalau varian sih sejauh ini udah cukup ya, udah 8 soalnya. Jadi karena yang pedas ada, yang asin ada, yang manis pun ada kita. Bahkan yang rumput laut, yang sehat kan, itu udah ada. Ada ya. Oke. Kalau makaroni ini sebenarnya kalau dimakan langsung kan enak kan. Biasanya kalau di orang-orang tuh makannya pakai apa nih? Jadi sebenarnya makaroni ini kan awalnya tuh kayak pasta kan, Wak. Yeah. Iya, makanan orang Itali kan, pasta. Masuk ke sini orang-orang Belanda elit lah. Snack biasa kan dulu yang keras-keras digoreng. Nah, baru di sini banyak olah rumahan gitu. Dikasih bumbu kayak kita, kasih bumbu. Sejak kapan tahun ke masuk Indonesia yang sudah ada varian macam-macam ini? Kalau pengetahuan dari Sasa. Kalau makaroni yang aku tahu sebelum aku buat banyak macam varian itu cuma satu yang aku tahu, pedas. Oh iya. Tapi kalau di luar Palembang udah banyak Wak yang banyak macam ini rasanya. Cuman yang paling dominan tuh pedas. Sama kayak yang asin tuh yang ayam gitu kan, ayam bakar gitu. Tapi yang macam-macam ini aku kurang tahu yang lain. Tapi kalau yang aku tahu baru punya kita. Yang banyak macam ini 8 varian. Punya begonyel. Begonyel. Yang lainnya paling 3-4 ya. Iya, yang apalagi lain pakai rasa coklat ya. Nah, jadi Wak Dola harus cobain coklat enak emang. Karena banyak yang ngomong ya memang enak yang coklat. Sama kayak di Lampung ada keripik pisang kan. Mungkin di Palembang ada makaroninya begonyel gitu. Jadi ciri khas ya. Ya. Ini pernah diajak bisa pameran atau jualan di sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi salah satu untuk nge-brandingin makaroni Kresnyes juga kita banyak ikut sponsorship dari kampus-kampus, dari Bujang Gadis Palembang ke sekolah-sekolah. Nah, gitu. Udah ikut juga banyak tenan, event kayak gitu sih. Udah banyak kita ajak kerjasama kolaborasi sama mahasiswa-mahasiswa di Palembang. Ya. Untuk mengawali jualan seperti makanan kemasan ini ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk para UMKM misalnya? Apa yang utamanya yang kita lakukan untuk awal-awal? Yang pasti udah dapat marketnya, niche-nya itu misalkan kayak kita kan, kenapa aku berani dari yang kemasan yang kiloan, yang tadi sistem awalnya PO jadi buat yang kemasan kayak gini, karena udah tahu niche-nya tuh kemana, Wak. Maksudnya tuh seluruh usia tuh masuk nggak di produk kita gitu. Dan banyak yang seneng nggak ya? Bener, sama cara memasarkannya, karena kalau snack kayak gini ini Wak, enaknya kita bisa titip. Jadi market itu alami, tersebar. Dan bisa tanam. Tahannya juga 1,5 tahun kalau di suhu ruang normal gitu. Tapi kalau sama kejadian ditemukan yang mungkin cepat apa tadi? Lempem, expired. Itu bisa dibalikkan?
Kalau kita kalau untuk expired nggak bisa, tapi kalau misalkan ada yang cacat, misalkan kemasannya kebuka Iya. atau kempes pas di proses pengiriman, karena memang juga pernah ada case Ini kayak beli gitu. putus atau nitip aja banyak? Kalau yang sekarang itu kalau distributor beli banyak dapat harga lebih murah. Cuman kalau misalkan titip ya udah setor ketika laku. Kalau misalkan ada yang Nah, nggak itu. laku dibalikin. Nah, itu bisa balikin. Bisa Ya, balikin. ya, ya. Tapi kalau yang tadi Beli putus nuker ya. itu distributor kalau misalkan dia kempes atau ada kemasan yang kebuka baru bisa tukar. Jadi distributor atau mungkin reseller? Kalau distributor minimal ambil 200 piece, Wak. Bebas varian. Dan itu pun enaknya bisa tuker. Kalau misalkan dia kan misal ambil masing-masing 50 piece, tapi yang paling cepat laku tuh balado. Terus yang lain belum laku nih, mau ditukar boleh. Kita boleh kayak gitu. Boleh ya. Mm-mm. Ya asik nih, pengen juga di reseller. Ya 200 syaratnya. Iya, itu distributor. Kalau reseller 50 piece sudah bisa, Wak. Bisa ya. Mm-mm. Dan bebas jual kapan berapa Bebas, harganya. bebas. Sesuai dengan di atas harga ya. Mm-mm. Ya, atau memang ada batasan harga ya? Kalau kita memang di market itu 10.000, tapi kalau untuk distributor kita kasih harga 6.000, Wak, per piece. Nah, itu. 6.000. Nah, Jadi itu kalau kan. reseller distributor ya, 7.000, kalau beli siko 2 masih tetap 10.000. Iya, siko 2 10.000. Kalau distributor 6.000, kalau reseller 7.000. Oh, 7.000. Kenapa nggak sama? Karena reseller kan lebih dikit jumlah iya, ngambil ya kan 50 piece. Coba-coba dulu deh. Nah coba-coba, nah berjualan budak-budak sekolah boleh, nah 50 piece. Jadi kalau 6.000 kali ke 200 berapa doangnya? 1.200.000. 200 ya. Nah, terjangkau lah kalau mau Terjangkau, coba-coba usaha benar. gitu. Dan boleh nggak kira-kira kalau diganti nama beli produknya dari Begonyel? Karena beli kiloan tadi mungkin ya. Kalau Bisa misalkan kita dia punya mau produk nama sendiri. kalau dia mau nge-rebranding sendiri dari Begonyel ya berarti dia pakai kemasannya sendiri dong gitu. Dan dia beli bungkusan yang kiloan. Yang kiloan kayak gitu. Ya. Oke, nantinya ya apakah ada kemungkinan dengan produk lain atau mungkin bentuknya ubi atau tela atau pisang? Kalau sejauh ini sih aku masih coba-coba cari ya, Wak, ya survei lah untuk cari-cari tahu. Tapi untuk sekarang belum sih karena kita mau memperluas market lagi karena makaroni Kresnes juga masih di sekitar Sumsel. Kita kirim keluar Sumsel tuh masih sedikit volumenya, makanya untuk sekarang masih memperbesar market dulu sih itu. Oke, sampai kemana sejauh mana produk? Kalau kita rutin per bulan itu di daerah Prabu Muli sama Gelumbang. Yang paling jauh. Yang di Sumsel maksudnya. Banyuasin? Ada sih Banyuasin, Yang cuman deket-deket maksudnya yang rutin per bulan distributor kita tuh di Gelumbang sama di Prabu Muli untuk Ada saat saudara atau orang lain? Orang lain, ibu-ibu. Oh. Ibu-ibu. Jadi dia juga ngekampas di situ, Wak. Gitu. Jadi dijualan juga lagi. Ya untung besar lah itu kan, ya kan 10.000 jadi 4.000-an ya. Benar. Kalau udah masuk supermarket dia bisa di scale ke harga 12 sampai 15.000. Itu harganya supermarket. Supermarket. Iya. Masih oke lah, apalagi kayak gini kan. Iya, oke. OPK tadi harganya 20.000 sih kok. Nah, makanya biasanya kalau misalkan lihat di supermarket kan yang kayak gini nih, yang kemasan kayak gini udah pasti 20, Wak. Oke. 15.000. Jadi untuk yang pengen memulai usaha tapi belum ada dana besar, jadi bisa jadi reseller atau jadi rekanan lah bisa katakan. Ya, jadi lebih murah ya, lebih terjangkau dan lebih banyak untungnya. Benar. Kalau kagetnya nih, ada wong lain yang modali, nah kira-kira sanggup apa tidak produk banyak? Sejauh ini sih memang ada mau investor yang- masuk, ada, Wak, sebenarnya tawaran Wong luar? dari keluarga, dari kawan-kawan yang kenal kan pengen karena memang kita bakal kedepannya tuh scale up masuk ke Indomaret atau Alfamart kayak gitu memang. Cuma kan memang itu modalnya lumayan besar, Wak, ya, berlayer-layer. Ada sebenarnya tawaran, cuma memang untuk saat ini sih aku belum mau. Mending aku begoyor kayak ini be dulu, tapi pakai modal pribadi kayak gitu. Ya. Kalau di kantin-kantin bisa nggak maksudnya? Kantin sekolah. Kantin sekolah udah kantor. banyak, Wak. Di sekolah di Perbal Lembang ini udah beberapa kantin-kantin yang Jadi masuk. yang masukkan itu Sasa sendiri ada tim? Ada tim, ada memang yang bagian ngampas. Oh gitu ya. Iya, jadi bukan Sasa langsung datang ke Iya, sekolah-sekolah gitu. tapi aku ngebantu ngedata sekolah-sekolah mana kayak gitu. Tapi yang langsung ke terjun lapangan ada tim ngampas. Oke deh kalau mah itu. Ya.
Oke, di penghujung program Sasa, ini sebenarnya ada waktu mendekati zuhur juga ya. Iya. Jadi kita pengen Sasa ada harapan mungkin atau pesan-pesan untuk para masyarakat atau juga pelaku UMKM yang ada di Sumatera Selatan bahkan yang mendengarkan kita di hari ini. Silakan Sa. Apa ya kata-katanya mungkin untuk anak-anak muda yang mau coba usaha, yang pasti kalau aku sih ngomongnya kita seneng dulu sama produk itu, kita cinta dulu, yang bener-bener di jiwa kita nih Wak. Jadi omsetnya turun naik, kita tetap senang ngejalaninnya, tidak langsung berpikir aku nak buka usaha apa lagi ya kayak gitu. Nah jadi memang bener-bener itu jiwa dia, aku senang ngelakuin ini. Jadi kalaupun misalnya tidak sesuai sama ekspektasi, yo dia tetap jalanin. Cek itu. Intinya kalau aku ngomongin budak-budak muda nih, usaha tuh tidak keren-kerenan, Wak. Ya mending gawe dulu, kumpulin modal, baru buka usaha. Daripada modal nekat, takutnya kaget tutup, malah dia hilang modalnya kayak gitu. Kalau menurut aku itu sih. Jadi ada planning ya. Iya, ada planning, mateng dulu, riset, ya. bener. Ketika buka usaha tuh harus tahu dulu, aku ketika buka ini aku jualnya kemana, siapa yang beli. Betul. Udah tahu kayak gitu, bukannya aku udah keren-kerenan baik ikut tren zaman sekarang. Psikologi jangan terpaku dengan begawi. Bener. Begawi dengan uang lain. Iya. Kalau baca buka usaha seperti UMKM tadi ya. Bener. Bisa buka lowongan pekerjaan lainnya. Bener. Kan? Ya. Makasih Sah, dan tentunya harapan bisa luas lagi Begonyel ini. Amin. Bisa sampai go internasional. Waduh, amin. Jangan-jangan sudah sampai dibawa ontololi keluar kan, Malaysia, Singapura kan. Sehingga pacang membawa nama Palembang Sumatera Selatan juga ya. Dan pastinya ngajak wong lainnya begawe lebih banyak lagi. Amin, amin. Oke, makasih Sasa, dan lain kali mungkin bisa kita undang lagi untuk berbeda tema. Iya, siap. siap. Mungkin ada program-program apa nanti ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih juga Pak Dol. Iya. Oke, Dor, kalau kita lanjut kembali rangkaian program acara di Sriwijaya Siang, dan tadi sudah kita ikuti program obrolan UMKM ya bersama narasumber kita Sasmita Sain selaku owner dari Begonyel. Ini adalah produk dari makaroni ya, kemasan yang pastinya untuk galau-galau semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita di hari ini. Dan kita lanjut kembali Dor dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk kesempatan di siang hari ini.